Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam renungan pada sore hari ini, mari kita mohon hikmat daripada Tuhan kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh sadar tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak mampu memahami kebenaran firman Tuhan yang diberitakan saat ini. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Berikan kami hikmat untuk memahami kebenaran-Mu, berikan kami iman untuk mempercayai janji-janji-Mu, berikan kami kekuatan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Renungan kita Kejadian 18 ayat 1-33 dengan tema tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, dalam hidup ini mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit untuk kita mengerti, seperti janji Allah yang tampaknya mustahil terjadi dalam hidup kita. Kejadian pasal 18 ini, bagaimana Allah bekerja dalam rencananya yang sempurna, sekaligus mengajarkan kita untuk hidup di dalam ketaatan. Kejadian pasal 18 ini kita akan belajar dalam dua peristiwa penting, yaitu janji kelahiran Ishak kepada Abraham dan doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Mari kita lihat yang pertama, di mana janji kelahiran Ishak kepada Abraham. Pada ayat 1-15, bagaimana Allah menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Dalam perjumpaan ini Allah berbicara melalui 3 orang tamu, dan ketika Abraham menjamu tamu-tamunya, mereka kembali mengulang janji Allah bahwa Abraham dan Sarah akan memiliki anak. Ketika Sarah mendengar, dia tertawa karena ia merasa sudah terlalu tua untuk melahirkan. Namun Allah menegaskan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala rencananya selalu tepat pada waktunya dengan sempurna. Meskipun kelihatan mustahil di mata manusia, seperti apa yang dialami oleh Sarah. Sesuatu yang mustahil, mana mungkin Sarah sudah tua, sudah mati haid, bisa mempunyai keturunan. Itu mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya Sarah bisa mengandung dan melahirkan anak di usia tua. Saudaraku yang dikasih Kristus, dalam kehidupan ini mungkin kita mengalami masalah yang berat. Doa kita belum juga dijawab oleh Tuhan. Belajar dari Abraham, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya dalam hidup anak-anaknya tepat pada waktunya. Karena itu hiduplah dengan iman, bukan dengan kebimbangan atau dengan keraguan-raguan. Yang kedua, kita melihat pada ayat 16 sampai ayat 33, ketika Tuhan menyampaikan rencananya bagi kota Sodom dan Gomora, karena dosa mereka yang terlalu amat jahat. Dan hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang tidak membiarkan dosa berlalu begitu saja. Tapi kita melihat bagaimana respon daripada Abraham ketika dia mendengar hal itu. Abraham berdoa syafaat untuk Sodom. Abraham dengan rendah hati memohon kepada Allah untuk menyelamatkan kota Sodom jika ada orang benar di sana, sehingga terjadi bagaimana Abraham berkata kepada Allah, jikalau di sana ada orang benar, 50 orang benar tidak ada, 45 orang benar tidak ada, 40 orang benar tidak ada, 30 orang benar tidak ada, 20 orang benar tidak ada, sampai ke 10 tidak ada. Dan ternyata tidak ada orang benar di sana. Di sini
kita bisa melihat bahwa Abraham ini memiliki hati yang peduli. Bahkan bagi orang yang hidup di dalam dosa, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memohon kepada Tuhan agar memberikan kesempatan bagi orang lain. Doa syafaat adalah bukti kasih kita kepada sesama dan kepercayaan kita bahwa Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kita. Saudara, sebagai orang percaya kita diajar hati penuh belas kasih. Selain kita berdoa untuk keluarga kita, teman saudara kita juga berdoa untuk orang-orang jahat supaya mereka bertobat, berbalik dari jalan jahat mereka. Kita berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan agar mereka beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saat ini saudara dan saya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk membaharui iman kita dan hidup di dalam kasih kepada sesama dengan iman yang teguh, kasih yang nyata, dan doa yang terus-menerus. Percayalah, Tuhan mendengar doa-doa kita dan Tuhan terus menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang telah mengingatkan kami melalui kehidupan Abraham dan Sarah, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan tidak ada yang mustahil bagimu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman seperti Abraham, iman yang tetap teguh meskipun kami menghadapi janji-janji-Mu yang tampak sulit dipahami. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau akan menggenapi apa yang telah Engkau janjikan dalam waktu dan cara-Mu yang sempurna. Ajar kami memiliki iman yang penuh kasih seperti Abraham yang berdoa bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang hidup di dalam dosa. Jadikan kami saluran kasih dan terang-Mu di dunia ini, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Amin.